Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'ada wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan dimanapun berada, baik yang hadir secara langsung ataupun yang secara online, yang saya muliakan semuanya. Pada sore hari ini saya Muhammad Saiful menemani sore panjenengan semuanya mempersiapkan buka puasa, masih tetap semangat ya pada Ramadan hari ke-7 ini, Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar dan baik. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan hikmah disyariatkannya puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Rojabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadanu syahru ummati. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan kita, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan untuk mendidik diri kita, mendidik jiwa kita. Ini adalah madrasah. Ramadan adalah bulan madrasah bagi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disyariatkannya puasa mengandung beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disyariatkannya puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena dalam puasa ada latihan, diantaranya adalah menahan hawa nafsu. Tingkatan-tingkatan puasa yang paling rendah adalah menahan dari makan dan minum, dan menahan dari berhubungan suami istri. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang umum, yaitu dia hanya menahan lapar, menahan makan dan minum, dan tidak berhubungan suami istri. Itu tingkatan umum, kebanyakan sih ya, seperti kita lah, seperti saya itu shaumnya umum, puasa yang hanya menahan itu. Karena puasa itu kan definisinya menahan dari makan dan minum mulai fajar sampai ghurubu syamsi. Itu sudah sah puasanya. Itu kebanyakan orang puasanya hanya sebatas itu. Yang kedua, Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus, puasanya orang khusus. Yaitu puasa tidak hanya menahan makan dan minum, tapi dia menghindari, menahan dari maksiat. Matanya, telinganya, lisannya itu dijaga untuk tidak bermaksiat. Jadi puasanya tidak hanya menahan lapar perutnya saja, tapi matanya, telinganya, mulutnya, kakinya, tangannya itu ikut berpuasa. Itu shaumnya, puasanya orang khusus. Yang ketiga ada shaumnya khususul khusus, tingkatan yang tertinggi, yaitu tingkatan para wali, para nabi. Puasanya adalah tidak hanya menahan makan minum, tidak hanya menahan dari maksiat, tapi puasa hati. Hatinya hanya ingat kepada Allah. Hatinya tidak mengingat duniawi. Ya, ini yang sering kita lakukan puasa itu kan ya, kalau pagi hari aja udah mikir nanti sore kita buka pakai apa ya. Itu kalau tingkatan khususul khusus nggak masuk. Ya kita mau puasa bukannya harus dipikir nanti bukanya pakai apa, pakai es teh apa, pakai es degan, atau kita makannya apa ya. Itu tidak tingkatan kita. Itu khususul khusus. Kalau kita bisa sampai derajat itu tingkatan khususul khusus. Ya puasa tidak hanya perutnya yang berpuasa, tapi sampai hatinya berpuasa, dia hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu supaya tingkatan menjadi orang yang bertakwa. Itu hikmahnya yang pertama. Yang kedua hikmahnya adalah sebagaimana dalam hadis qudsi dikatakan as-saumu li wa ana ajzi bih.
Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, puasa itu untukku, maka aku yang akan memberikan pahala puasa tersebut. Dalam memahami hadis ini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah puasa itu tidak kemasukan riya. Puasa itu melatih untuk muraqabah, kita selalu ingat bahwa kita diawasi Allah. Kan nggak ada orang yang berpuasa itu kalau beda dengan ibadah yang lain ya, sholat itu kan ada gerakannya, haji ada gerakannya. Kalau puasa itu nggak ada gerakannya. Orang yang berpuasa dengan tidak itu nggak kelihatan. Jadi ketoknya gaya lemas-lemes jebule ya tok-tok nggak puasa sebenarnya. Jadi itu melatih untuk ikhlas benar-benar dan ingat bahwa kita muraqabah selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang kedua terkait hadis ini adalah bahwa menahan makan dan minum dan syahwat itu adalah sifat Allah dan sifat para malaikat. Kalau orang yang sudah bisa menahan makan, minum dari syahwat-syahwat itu ditinggalkan, maka dia mempunyai sifat-sifat bagaimana sifat Allah, sifat malaikat yang tidak makan, tidak minum, dan menghindari syahwat-syahwat. Itu makanya dikasih pahala oleh Allah yang besar. Yang ketiga, pahala puasa itu yang tahu hanya Allah. Beda dengan sholat, itu kan ada keterangannya. Kalau sholat jamaah pahalanya 27 derajat. Kalau ini sholat ini dia dapat pahala ini dan lain-lain. Tapi puasa itu nggak disebutkan, puasa Ramadan nanti pahalanya sekian, kan nggak disebutkan. Yang tahu hanya Allah, itu dirahasiakan. Yang dirahasiakan itu yang besar, itu surprise. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, ada makalah sumu tasihu. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Dalam dunia medis kedokteran sekarang itu orang mau operasi pun ya disuruh puasa. Orang yang kebanyakan makan atau minum mengandung gula akhirnya penyakitan gula, ya kencing manis. Orang yang makan ini akan menimbulkan ini kolesterol dan ini dan itu. Itu semuanya disebabkan oleh makanan dan hikmahnya berpuasa itu adalah supaya sehat itu diantaranya. Jadi menghindari makan yang terlalu banyak itu kan. Itu karena kebanyakan makanan hari ini adalah ditimbulkan dari kebanyakan penyakit hari ini adalah ditimbulkan dari makanan-makanan yang tidak sehat. Itu hikmah yang ketiga. Yang keempat hikmahnya adalah bahwa puasa ini melatih kesabaran kita. Jadi sabar, eee, kalau belum waktunya buka ya nggak buka gitu. Walaupun dia lapar, letih itu kan ini adalah ibadah kepada Allah, latihan untuk sabar. Yang kelima, hikmahnya adalah ini adalah melatih kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Ini orang-orang yang tidak pernah lapar, orang-orang kaya yang serba kecukupan, dia tuh selalu kenyang. Tapi kalau dia berpuasa, dia akan tahu rasanya saudara-saudara kita banyak yang nggak kuat makan, ya kan? Yang nggak bisa belanja. Oh, oh, ini rasanya lapar itu kayak gini. Itu akan menimbulkan eh, rasa simpati kepada orang lain. Itu hikmah yang kelima. Yang keenam hikmahnya adalah ini melatih disiplin kepada diri kita. Disiplin dalam hal apapun terkait dengan hal makan juga disiplin. Jadi tepat waktu makan ya sahur itu sebelum subuh. Nanti buka ya ketika sudah maghrib. Itu latihan disiplin. Begitu juga dengan hal-hal ibadah sunnah kayak taraweh dan lain-lain. Itu kan melatih kedisiplinan kita di Ramadan ini adalah madrasahnya kita melatih diri kita untuk disiplin. Itu beberapa hikmah dari puasa Ramadan. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah-hikmahnya dan insya Allah akan bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya ya kalau ada waktu nanti bisa kita berbagi ilmu kembali. Demikian eh, kesuksesan kita yang terakhir, statement terakhir saya adalah kesuksesan seseorang adalah ketika nanti setelah Ramadan ibadah-ibadah yang dilaksanakan ketika Ramadan itu dia akan istiqomah. Karena ini madrasahnya latihannya di sini di bulan Ramadan nanti akan dia istiqomah enggak setelah Ramadan, tapi kalau dia setelah Ramadan akan kembali seperti sebelumnya ya madrasahnya, pendidikannya Ramadan ini berarti kurang berhasil. Jadi kita lihat nanti setelah Idul Fitri bagaimana kita menjalani keseharian, rutinitas dan ibadah kita kepada Allah. Masih istiqomahkah kita seperti di bulan suci Ramadan atau tidak? Itulah hasilnya nanti akan kita lihat. Terima kasih. Demikian dari saya, apabila ada kekhilafan, kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.